Kali ini akan ada tutorial pembuatan video dari lobster motif kincir ke zona 9 ya guys. Ini motif tahu. Dari lobster ini akan dijadikan motif lobster tahu. Oke, mari simak guys cara pembuatannya. Pertama-tama bedah dulu cetakan motif kincir ya. Cetakan motif kincir dibedah lalu dipola pakai siku. Ini pembedahan cetakan lobster motif kincir, pelepasan dari baut dulu. Setelah terlepas jadi dua, ambil satu saja, ambil satu cetakan motif kincir lalu digaris vertikal ya, itu dibikin kotak, diambil tengahnya seperti itu guys. Lalu tandai tebal dengan pensil. Yang ditandai tebal ini dipotong ya guys, potong pakai gerinda, ikuti garis lurusnya itu yang panjang, potong semuanya jadi ada 4 zona yang terpotong, 1, 2, 3, 4 zona yang terpotong, yaitu yang ditandai pensil tebal, nanti dipotong jadinya seperti ini. Setelah terpotong, nah jadinya seperti ini, kotak tahu-tahu itu. Dari kincir ke itu, ke motif tahu sultan. Itu simak ya guys, simak buatannya. Setelah bentuk tahu sudah disekat semprot, lalu dibikin molding masteran. Kalau di sini masteran atau molding, bikin 2 biji ya guys, 2 motif. Ini dicetak pencetakan awal pakai papan spin, papan samping-samping 4. Kita gunakan pakai papan buat gipsum agar pemotongannya mudah. Ini pemasangan papan, nanti ini nyetak 2 ya guys. Jangan lupa tingkat ketebalannya diperhatikan ya. Ini ketebalan 8 cm, berarti kalau ini setengah ketebalannya 4 cm. Harus dibikin partisi 4 cm keliling agar hasilnya nanti memuaskan, enggak pletot-pletot ya guys ya. Ini setelah papan terpasang lalu ditanduk bawah buat penyetelan ke 4 cm. Nah, ini penyetelan 4 cm pakai gunakan siku ya, gunakan siku agar lurus flat ke atas. Itu 4 cm dimulai pengukuran ke 4 sisi, ambil sudut-sudutnya saja, sudut kotak tahunya saja. Sekiranya kurang masuk tekan atau ditutup, pukul keras gak apa-apa. Jika sudah sip sittingannya ke 4 cm, lalu dibikinkan aduan. Adukannya pakai jin genit saja ya, aduan jin genit agar cepat kering. Nah, ini sudah kering, sudah diisi aduan jin genit, sudah rata ke persisi 4 cm, tinggal membuka. Ini pembukaannya, lihat motif dan hasilnya ya. Agak kenceng ya guys, maklum baru saja diawali ini ya. Itu motif dari ini, nanti tengahnya itu motif tengahnya nanti ditempel dua sisi, makanya yang ini bikin 2 biji, yaitu motif depannya itu sudah mulai terlihat jeleng. Oke, bikin satu lagi agar jadi kedua muka alias 2 sisi guys ya. Jika 2 motif sudah jadi, lalu dieksekusi untuk peresinan guys. Ini penyiraman resin alias penguasaan resin. Resin itu untuk pembuatan cetakan asli. Ini lapisan pertama resin mulai dituangkan, mulai dikuaskan. Jadi 2 motif ya, 2 kotak, 2 muka kanan kiri itu sudah siap dilumuri dengan resin Eukalux 157.
Ini nggak pakai membran karena ini waktunya sangat mepet, udah dikejar-kejar pemesan guys. Pokoknya dua itu dipoles secara merata. Itu lapisan resin pertama ya guys. Lapisan resin pertama dituangkan, nanti sampai 5 lapis setelah matte, kain matte. Setelah 3 lapis resin pertama sampai ketiga, lalu siapkan kain matte. Yang putih ini kain matte ya, ditata dengan beratur agar penempelannya sempurna. Itu udah mulai proses pemotongan kain matte. Sedikit hati-hati karena matte Thailand sangat gatal sekali di kulit jika tembus kulit. Itu mulai penataan ya di 2 cetakan, 2 muka kanan kiri motif tahu sultan. Penempatan kain matte-nya ini agak sedikit sabar karena lubangnya banyak sekali, dalam-dalam kan. Jadi jangan buru-buru untuk penempatan kain matte-nya. Ada 9 zona lubang, lalu dalam-dalam, jadi agak lama tidak apa-apa. Yang penting ekstra telaten, ekstra hati-hati karena zonanya dalam-dalam. Zona itu lubang ya guys, perlu diwaspadai dan diperhatikan betul. Setelah kain matte tertata semua dengan rapi, lalu lumuri dengan resin encer ya. Kalau yang ini adisi pelumuran ke kain matte jangan sampai ada adonan tepung atau tambahan tepung mil, murni saja ini. Dukalak 157, kobal, katalis. Itu mulai diadukan lalu dikuaskan ke kain matte secara merata. Sekali lagi jangan dicampur ya resinnya, jangan dicampur pakai mil, cukup murni saja resin, katalis, kobal. Setelah pelapisan kain matte kering, lakukan lagi pelapisan yang keempat, kelima sampai 5 kali. Jadi setelah pelapisan matte lalu dilapisi 2 kali lagi dengan lapisan kental, lapisan resin kental. Sekali lagi setelah pelapisan kain matte dilapisi 2 kali pelapisan resin kental guys. Setelah lapisan kelima dengan lapisan resin kental lalu didinginkan dengan air ya guys, agar cepat. Biasanya saya pakai kipas, cuman waktunya mendesak sekali ini, harus buru-buru dibuat nyetak, lalu saya dinginkan pakai air. Saya minta bantuan air dingin. Saya isi dengan air, selang 10 menit buka, lalu dipogres untuk finishing. Ini progres pendinginan manual pakai air, tapi yang paling bagus didinginkan pakai kipas guys. 15 menit kemudian sudah bisa dibuka, dan ini hasilnya cetakan. Ini hasil cetakannya yang tadi di resin. Lalu finishing untuk pemolesan, pemotongan perapian, habis itu disemprot, sudah jadi langsung buat nyetak guys. Ini progres pemotongan alias finishing perapian yang di samping-samping itu. Berhubung di sini pakai cat jenis jadi nggak perlu pengamplasan ya, udah halus. Cukup dipotong kanan kiri yang corongat-corongat itu, potong pakai gerinda lalu cat semprot, sudah jadi, nggak perlu pengamplasan. Karena di sini sebelum dimulai pengotoran resin pertama sudah diawali dengan pengecatan jin genit. Pemotongan sudah selesai, finishing sudah selesai, tinggal penyemprotan. Ini edisi malam ini saya semprot pakai warna emas.
emas kegelapan. Tadi di toko material kebetulan warna birunya habis, warna solid habis. Adanya ini waktu udah sore, ya udahlah gak apa-apa, mencoba pakai warna emas. Tapi saya sarankan jangan pakai warna emas ya, karena ini kurang maksimal. Warna emas itu enggak pas dikasih solar, kurang sempurna permintaan. Ini paling saya ganti warna biru, cuman karena hari ini mendesak harus buru-buru nyetak warna emas, enggak apa-apa saya pakai. Setelah selesai langsung diuji ya guys, uji buat nyetak. Ini proses uji coba nyetak, nggak pakai lama setelah penyemprotan. Ini langsung diuji buat nyetak, dites hasilnya seperti apa. Mari dilihat dan disimak.